Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya terbagi menjadi dua, nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah yang secara zatnya itu adalah nikmat, tidak mungkin berubah menjadi azab. Seperti misalnya Islam, seperti misalnya iman, seperti misalnya pemahaman agama. Maka ini adalah nikmat mutlaqah, yang ketika seseorang mendapatkan nikmat tersebut, maka itu adalah nikmat. Tetapi jenis kedua dari nikmat, jenis kedua dari sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Nikmat muqayyadah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dia bisa menjadi nikmat ketika digunakan untuk kebaikan dan menjadi azab untuk ketika digunakan untuk keburukan. Maka seperti misalnya kekayaan, kesehatan, waktu luang, bahkan hidup kita, itu semua adalah nikmat muqayyadah. Baru menjadi nikmat setelah kita memperuntukkannya, mengarahkannya, menggunakannya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong agama Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas dua jenis nikmat ini. Kita bersyukur karena diberikan nikmat mutlaqah, yaitu Islam, iman, keistiqomahan di atas din, pemahaman agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fi ad-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama, pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar tentang agamanya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan nikmat muqayyadah dan diberikan taufik oleh Allah untuk mengarahkannya menuju kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, tenaga kita gunakan untuk menuju majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah, kendaraan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk menuju majelis ilmu syar'i. Maka ini adalah nikmat muqayyadah. Kita berdoa kepada Allah sehingga kita selalu senantiasa menggunakan nikmat muqayyadah ini untuk kebaikan, untuk menolong agama Allah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita seluruh nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Memerintahkan kita untuk menggunakan seluruh nikmat ini untuk beribadah kepadanya. Karena ibadah kepada Allah itu adalah tujuan diciptakannya manusia di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan jin dan manusia, kemudian memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah,
maka tujuannya bukan agar Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keuntungan dari manusia atau jin atau dari makhluknya, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, dialah yang paling mengetahui apa yang menjadi sumber kebahagiaan hambanya. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia, kemudian memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, alasannya adalah karena ini adalah sifat maha dermawan Allah. Ini adalah min judi, yakni dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak memberikan kita kebahagiaan, dan Allah tahu satu-satunya yang menjadi kebahagiaan bagi hambanya adalah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika seseorang, ketika dia misalnya, jika diilustrasikan, disebutkan oleh para ulama, ilustrasinya adalah ketika seseorang safar menuju sebuah kota, kemudian menemukan rumah makan misalnya atau makanan di kota tersebut yang enak, maka dia ketika pulang ke kota asalnya, dia akan berkata kepada teman akrabnya, wahai fulan, antum wajib untuk makan di warung makan di kota itu, enak sekali. Ya, orang ini mewajibkan untuk memberi makan untuk temannya untuk mencicipi makanan di kota lain tersebut, tetapi itu bukan karena dia butuh, akan tetapi karena dia ingin merasakan, dia ingin temannya merasakan apa yang dia rasakan, karena dia ingin temannya bahagia. Jika makna ini bisa kita pahami di antara makhluk, maka bagaimana dengan antara Allah dengan makhluk? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah setelah menciptakan kita di dunia. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui mana yang menjadi sumber kebahagiaan hambanya di dunia, dan itu adalah ibadah. Dan sesungguhnya dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka tatmainnul qulub, hati itu menjadi tumakninah, menjadi tenang. Maka inilah diantara hikmah yang tersembunyi yang disebutkan oleh para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kemudian memerintahkan kita untuk beribadah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, seandainya seluruh dari kalian, yang pertama dari kalian sampai yang paling akhir dari kalian, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin dari kalian, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa sebagaimana hatinya Nabi Muhammad SAW, ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidaklah itu akan menambah pada kerajaanku sama sekali. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh dari kalian, dari yang awal dari kalian sampai yang akhir dari kalian, dari kalangan jin dan ataupun manusia dari kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada di atas hati yang paling fajir, hati yang paling fasik, hatinya iblis, hatinya Firaun, maka mana qasa dzalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku satu apapun. Ya. Ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Dan hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maknanya dari Allah, lafadznya juga dari Allah. Adapun hadis biasa, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, Al-Quran maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran?
Al-Quran jika dibaca maka itu berpahala, pahala tilawah. Sedangkan hadis qudsi tidak. Al-Quran disyariatkan untuk dibaca di salat, sedangkan hadis qudsi tidak. Al-Quran memiliki i'jaz balaghi, yaitu memiliki mukjizat, bagus secara elokuensi, ya. Kata-kata bahasa Arabnya sangat tinggi levelnya, tidak bisa disaingi oleh seluruh penyair Arab, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana mereka sangat mengagung-agungkan, ya, kualitas syair mereka. Maka Al-Quran memiliki mukjizat ini, sedangkan hadis qudsi tidak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid, wajib bagi kita juga untuk mempelajari tentang lawannya. Wadiddut tauhid asyirk. Secara umum, lawan dari tauhid adalah syirik. Secara terperinci, maka ada dua yang bisa menciderai tauhid kita, membuat cacat tauhid kita. Ada dua. Yang pertama, nawaqidut tauhid, dan yang kedua, munaqqisatut tauhid. Nawaqidut tauhid, para ulama berkata, nawaqidut tauhid hiyal umurul lati idza wujidat 'indal 'abdi kharaja min dinillahi bil kulliyah. Nawaqidut tauhid atau pembatal-pembatal tauhid maknanya adalah perkara-perkara yang jika itu ditemukan, didapatkan, dimiliki oleh seorang hamba, maka hamba tersebut akan keluar dari agama Allah, akan keluar dari agama Islam bil kulliyah, seluruhnya. Wa asbaha bisababiha kafiran aw murtaddan an dinil Islam. Sehingga ketika seseorang tersebut misalnya memiliki pembatal-pembatal tauhid, maka dia akan menjadi kafir atau murtad dari agama Islam. Jadi nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid, sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi murtad, tidak hanya ketika seseorang pindah agama. Ya, banyak orang yang merasa bahwa ketika seseorang sudah merasa dirinya muslim, mengucapkan syahadat, salat 5 waktu, melaksanakan, membayar zakat, laksanakan puasa Ramadan, kemudian naik haji jika mampu, maka dia merasa sudah akan menjadi muslim dan akan terus selamanya muslim hingga akhir hayatnya, dan ketika di akhirat akan dihukumi sebagai muslim. Akan tetapi, ya, dia berpikir bahwa yang membuat dia bisa menjadi murtad atau keluar dari Islam hanya ketika dia pindah agama. Ini salah. Dan inilah yang membuat, pemahaman inilah yang membuat banyak orang terjatuh kepada kezindikan, kemunafikan, kekufuran di zaman ini, ketika mereka tidak mengetahui bab ini. Nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Mereka mencela Nabi Muhammad SAW, mereka mencela agama Allah, mereka mencela syariat Allah, dan mereka merasa bahwa mereka masih muslim karena mereka merasa tidak pindah agama. Padahal mencela Nabi SAW, mencela Allah, mencela syariat Allah adalah pembatal tauhid, pembatal keislaman. Maka nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid atau pembatal Islam, pembatal keislaman seseorang yang membuatnya menjadi kafir atau murtad, wajib bagi kita untuk menjelaskannya, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak boleh. Bukan, ya, ketika kita mendapati seseorang melakukan salah satu dari pembatal tauhid yang itu jumlahnya banyak, pembatal keislaman itu jumlahnya banyak, maka kemudian ketika kita mendapati seseorang melakukan salah satu perbuatan tersebut, tidak boleh kita berkata kepadanya, kamu kafir. Tidak boleh, ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Yang boleh, yang kita pelajari sekarang adalah mempelajari amalan, supaya kita tidak melakukan amalan tersebut, amalan yang bisa membatalkan keislaman, membatalkan tauhid, dan supaya keluarga kita, teman-teman terdekat kita, tetangga kita tidak mengamalkannya. Adapun kalau kita menghukumi orang, apakah orang ini sudah kafir atau murtad, maka itu bukan
wewenang kita, itu wewenang ulama. Itu wewenang ulama. Ulama besar, ulama mujtahid, bukan kita. Sekarang kita menghukumi atau kita mempelajari tentang hukum sebuah amalan. Apakah amalan ini merupakan pembatal tauhid, pembatal keislaman atau tidak? Bukan menghukumi orang. Berbeda ya, bedakan. Maka pembatal tauhid, pembatal keislaman itu ada 3. Yang pertama adalah asyirkul akbar, syirik akbar. Yang kedua adalah kufur akbar. Dan yang ketiga adalah nifaq akbar. Syirik akbar, kufur akbar, nifaq akbar. Kufur akbar contohnya seperti mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Al-Qur'an, mencela salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala seperti jenggot dan cadar. Mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencela Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan mengapa Aisyah mau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Aisyah masih muda ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Ini celaan. Dan ini adalah kufur akbar. Kufur akbar. Maka ketika seseorang terjatuh kepada salah satu amalan ini, bisa jadi dia keluar dari Islam menjadi murtad walaupun dia tidak merasa pindah agama, karena dia telah melakukan dosa yang membatalkan keislamannya, membatalkan tauhidnya, membatalkan imannya. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan bisa langsung batal, bisa langsung nol ketika kemaksiatan yang dilakukan adalah salah satu dari pembatal keislaman atau pembatal tauhid. Ya. Jadi itu contoh kufur akbar. Contoh nifaq akbar adalah menampakkan keislaman padahal hatinya kafir. Seperti ya kemunafikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW itu contoh dari nifaq akbar, dan orang-orang setelahnya yang mengikutinya. Kaum munafikin tidak hanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian syirik akbar, insya Allah kita akan bahas setelah ini. Akan tapi kita langsung menuju jenis kedua dari sesuatu yang bisa membuat tauhid cacat. Yang pertama nawaqidut tauhid, pembatal tauhid, telah kita bahas secara ringkas. Kemudian yang kedua munaqqisatut tauhid, pengurang tauhid, pengurang keimanan. Al-umurul lati la tunafi kamalat tauhid wa la tanquduhu bil kulliyah. Perkara-perkara yang tidak menafikan kesempurnaan tauhid, perkara-perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid dan tidak membatalkannya seluruhnya. Ketika misalnya salah satu dari pengurang-pengurang tauhid ini dilakukan, maka tauhidnya atau imannya tersebut berkurang, akan tapi tidak sampai nol, tidak sampai habis. Orang yang melakukannya, kita katakan dia telah melakukan dosa, akan tapi tidak sampai kafir atau murtad. Berbeda dengan jenis pertama tadi, nawaqidut tauhid, pembatal tauhid. Maka munaqqisatut tauhid, pengurang-pengurang tauhid ini, pengurang keimanan ini, ketika idza wujidat indal muslim, ketika dimiliki oleh seorang muslim, ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka ya qadahat fi tauhidi, tauhidnya menjadi cacat tetapi tidak batal. Wa naqasa imanu, imannya menjadi berkurang akan tapi tidak sampai habis. Walam yakhruj min dinil Islam, dan tidaklah dia keluar dari agama Islam. Wahyal ma'asi allati la tasilu ila darajati syirkil akbar awil kurfil akbar awin nifaqil akbar. Maka pengurang-pengurang tauhid ini adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak sampai menuju derajat syirik akbar, kufur akbar atau nifaq akbar. Tidak sampai menuju derajat pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal keislaman. Dan kalau mau diperinci, ya, kalau kita katakan secara umum, seluruh yang bukan syirik akbar, seluruh yang bukan kufur akbar dan bukan nifaq akbar, maka dia
merupakan pengurang-pengurang tauhid. Dan secara umum ada 5. Yang pertama adalah wasailus syirkil akbar. Wasilah-wasilah yang akan mengantarkan seseorang untuk menuju syirik akbar. Itu yang pertama. Ketika wasilah-wasilah ini dia sendiri bukan syirik akbar, tapi dia adalah wasilah, sesuatu yang bisa mengantarkan ketika seseorang melakukannya maka dikhawatirkan dia akan menuju syirik akbar. Ini yang pertama. Ketika dilakukan akan mengurangi ketauhidannya, akan tapi tidak sampai membatalkannya. Kemudian yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar. Kemudian yang ketiga, kufur asghar. Kufur asghar. Ini bukan asgar ya. Kalau asgar apa? Asli Garut. Ini asghar. Ya, intermezzo biar tidak tegang ya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, nifaq asghar. Nifaq asghar. Kemudian yang terakhir, al-bid'ah. Bid'ah, amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bahas secara ringkas, kufur asghar contohnya misalnya ketika ya seorang istri ketika suaminya telah berbuat baik banyak, kemudian berbuat salah satu kesalahan, maka istri tersebut akan menafikan seluruh kebaikan yang telah dilakukan oleh suami, kemudian mengingat kesalahan tersebut. Ini adalah kufur asghar. Kita telah mengetahuinya. Dan hal ini hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan ya istri yang melakukannya. Akan tetapi siapapun yang melakukannya maka termasuk juga. Alasan Nabi Muhammad SAW menggunakan lafaz istri itu karena merekalah yang paling banyak melakukan hal ini. Akan tetapi jika suami ya istrinya telah banyak melakukan kebaikan untuknya, tetapi ada satu kesalahan, kemudian suami ya melupakan kebaikan istri yang banyak tersebut, mengingat kesalahannya yang sedikit tersebut, maka ini juga kufur asghar. Karena al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu selalu berputar bersama illahnya, sebabnya. Jadi illahnya adalah kufur nikmat. Maka siapapun yang melakukan kufur nikmat, entah itu murid kepada guru, kita kepada orang tua, maka dia kufur asghar. Ya. Lafaz Nabi Muhammad SAW menggunakan istri terhadap suami karena itulah yang paling banyak dilakukan, yang paling banyak terjadi. Kemudian nifaq asghar contohnya adalah nifaq dalam masalah amalan. Contohnya ya ketika idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada khalafa, jika berbicara maka dia berbohong, jika dia berjanji maka dia menyelisihi dan seterusnya ya. Yang seperti ini nifaq dalam masalah amalan itu nifaq asghar. Ini bahas secara ringkas. Karena tema kita utama adalah masalah syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian ya kategori lainnya dari pengurang-pengurang tauhid adalah bid'ah. Dan bid'ah ini kalau kita mau kaji bisa daurahnya 1 minggu sendiri ya. Tapi kita sebutkan secara ringkas ya, bid'ah adalah sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang itu tidak ada dalam perkara kami, yaitu perkara agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Tidak hanya tertolak, dia juga ya melakukan dosa. Karena melakukan sesuatu yang telah disebutkan tertolak dalam syariat, ketika dia masih melakukannya, maka dia berdosa. Man amila amalan ma laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dalam agama ini, maka itu juga tertolak. Ini bid'ah. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bid'ah yang ada bid'ah yang merupakan syirik akbar, itu dikelompokkan ke syirik akbar. Bid'ah yang merupakan kufur akbar dikelompokkan ke kufur akbar. Bid'ah yang disebut di sini yang hanya pengurang-pengurang tauhid, itu adalah bid'ah-bid'ah yang bukan syirik akbar, bukan kufur akbar, bukan nifak akbar. Ya. Taib. Sebelum kita masuk ke pembahasan syirik akbar dan syirik asghar, maka kita simpulkan bahwa ya
kita murajaah bahwa sesuatu yang bisa membuat tauhid kita cacat ada dua. Nawaqidut tauhid, munaqqisatut tauhid. Nawaqidut tauhid adalah pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal keimanan atau pembatal-pembatal keislaman. Kemudian munaqqisatut tauhid adalah pengurang tauhid, pengurang keimanan. Nawaqidut tauhid adalah dosa-dosa yang ketika dilakukan oleh seseorang maka orangnya langsung kafir atau murtad saat itu juga, walaupun dia masih menganggap bahwa dirinya Islam. Sebagaimana orang dalam kondisi taharah, ketika dia melakukan salah satu pembatal taharah, seperti misalnya pembatal wudu, ya, kentut misalnya, maka taharahnya langsung batal. Ya. Jadi nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid ada 3, syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Kemudian munaqqisatut tauhid, pengurang-pengurang tauhid ada 5. Wasailu syirkil akbar, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan menuju syirik akbar. Kemudian yang kedua, syirik asghar. Kemudian yang ketiga, kufur asghar. Yang keempat, nifak asghar. Yang kelima, bid'ah. Bid'ah yang bukan termasuk syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Maka inilah rincian dari kategori dari dosa. Seluruh dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori ini. Akan tetapi ada dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wastanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang setiap dari mereka membawa pesan, "Ubudullah", beribadahlah kalian kepada Allah, wastanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Maka syirik adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Pertanyaannya, apa itu syirik? Kita baru masuk tema utama sudah jam 7:02 ya. Kita mau sampai jam berapa ya? Apa itu syirik? Syirik memiliki 2 makna. Makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum, maka setiap maksiat itu adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah." Apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membuat dia sesat setelah ilmu datang kepadanya, setelah hujjah datang kepadanya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan membuat di matanya ada penghalang sehingga dia tidak bisa melihat. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang akan memberikan dia hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kalau Allah tidak akan memberikan dia hidayah. Maka setiap seseorang melakukan kemaksiatan, apapun itu kemaksiatan tersebut, apapun itu dosanya, maka itu sebenarnya dia lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Dari sudut pandang ini namanya kesyirikan. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini namanya kesyirikan, akan tapi kesyirikan dalam makna yang umum. Bukan kesyirikan dalam makna yang khusus. Kesyirikan dalam makna yang umum maksudnya adalah karena dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia lebih menuruti hawa nafsunya daripada Allah. Akan tetapi syirik yang kita bahas, yang terbagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar, itu adalah syirik dalam makna khusus. Ya. Yang terbagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar,
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat Allah, dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni wa yaghfiru ma duna dzalik, mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, syirik dalam makna khusus. Jika dia tidak bertaubat sampai hidupnya, sampai matinya, selama hidupnya tidak bertaubat sampai dia mati, maka dosa syirik tersebut, baik syirik akbar ataupun syirik asghar tersebut, tidak diampuni oleh Allah, langsung masuk timbangan amalan. Ditimbang bersama dosa-dosa yang lain dan ditimbang bersama pahalanya. Ya, kalau syirik akbar maka enggak usah timbangan, langsung dia kafir, murtad, keluar dari Islam, ya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi yang terbagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar adalah makna syirik secara khusus, dosa syirik secara khusus. Dosa syirik yang dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah menjadikan tandingan, membuat tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Maka syirik akbar maknanya adalah ayat takhidhal abdu lillahi niddan yusawwi bihi fi rububiyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatih. Ketika seorang hamba itu menjadikan tandingan selain Allah dalam masalah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yaitu ketika hak Allah yang khusus dimiliki oleh Allah diberikan kepada makhluk, atau hak makhluk yang khusus dimiliki makhluk diberikan kepada Allah. Ini syirik akbar. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam masalah rububiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan, Tuhan selain Allah. Ini kesyirikan atau bukan? Syirik akbar. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dilahirkan, padahal sifat dilahirkan itu adalah sifat yang khusus dimiliki makhluk. Meyakini bahwa Allah dilahirkan itu kesyirikan karena telah memberikan, ya, sifat yang khusus makhluk diberikan kepada Allah. Sedangkan meyakini bahwa Allah itu melahirkan, punya anak, itu kesyirikan juga atau bukan? Kesyirikan karena melahirkan itu sifat makhluk, ngantuk, lupa, lemah, itu sifat makhluk. Kalau diberikan kepada Allah maka itu adalah kesyirikan. Maka bagaimana pula dengan menjadikan tandingan sekutu bagi Allah yang tandingannya itu dilahirkan? Ini pelecehan sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan suatu sebagai tandingan bagi Allah, ini adalah kesyirikan. Tapi kemudian kita berkata Tuhan tandingannya Allah ini dilahirkan, ini pelecehan berikutnya. Kemudian mengatakan bahwa Tuhan tandingan Allah ini yang dilahirkan ini adalah anak Allah, ini lebih melecehkan lagi, gabungan dari 3 kesyirikan. Ya. Maka janganlah kita mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari lahirnya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ini adalah syirik akbar. Syirik asghar adalah segala jenis dosa yang disebut syirik dalam syariat, disebut syirik dalam ayat atau dalam hadis, akan tetapi tidak sampai levelnya menuju derajat syirik akbar. Maka ini adalah syirik asghar. Sebagian ulama mendefinisikan syirik asghar sebagai segala jenis dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Ini termasuk definisi yang kurang tepat. Yang lebih tepat, pemahaman yang lebih tepat, ya, adalah bahwa syirik asghar itu selalu akan membuat kita bisa mengantarkan kita menuju syirik akbar. Akan tetapi ada dosa-dosa lain selain syirik asghar yang juga bisa mengantarkan kita kepada syirik akbar. Apa contohnya? Kita sebutkan secara singkat, ya. Jadi
Kaidahnya untuk bisa membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar, kedua-duanya sama-sama disebut syirik dalam syariat. Tetapi jika kita melihat dari dalil-dalil yang lain bahwa dosa yang disebut syirik ini membatalkan keislaman seseorang, maka ini syirik akbar. Kalau dosa yang disebut syirik ini di dalam ayat atau hadis, ketika kita meneliti dalil lain, kemudian mendapati bahwa orang yang melakukannya tidak langsung batal keislamannya, maka ini disebut syirik asghar. Ya, ini diantara kaidahnya. Maka contohnya misalnya, contoh-contoh syirik asghar adalah riya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ana aghnas syuraka'i 'anil syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak butuh tandingan. Barang siapa yang beramal yang menjadikan tandingan di dalam amalannya tersebut, tandingan terhadapku dalam amalannya tersebut, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan ya tandingan dan amalan yang dia perbuat tersebut. Maka riya adalah syirik asghar. Dan riya bisa mengantarkan seseorang menuju syirik akbar. Contohnya adalah ketika seseorang, ya, riya itu maksudnya adalah ketika seseorang melakukan amalan ibadah. Amalan ibadahnya tersebut diarahkan kepada Allah. Tetapi dia meminta, ya, mengharapkan dengan amalannya tersebut pujian dari orang lain. Pujian dari, ya, temannya atau, ya, tetangganya dan seterusnya. Maka ketika misalnya seseorang ini melakukan riyaknya, dia sudah terbiasa melakukan riya, sehingga dia ingin pujian dari salah seorang ulama yang diagungkannya, dikultuskannya. Dia sholat, dia melakukan amalan ibadah, dia sedekah, dia menyembelih dengan tujuan untuk disanjung oleh orang yang dikultuskannya. Maka ini bisa jadi syirik akbar. Jadi syirik asghar bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Contohnya riya seperti ini. Contoh lain dari syirik asghar adalah berniat dengan amalan ibadahnya amalan dunia. Maka ketika seseorang, ya, ini mirip dengan riya. Dia mengharapkan dunia, dia belajar untuk mengharapkan harta. Kalau riya mengharapkan pujian, dia belajar ilmu syar'i untuk mengharapkan harta, ingin kaya dengan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama misalnya. Maka ini syirik asghar. Dan kalau, ya, di dalam amalan ibadahnya tersebut, di dalam dia menuntut ilmu syar'i tersebut, dia tidak mengharapkan sama sekali pahala dari Allah, akan tetapi kemudian menjadikan amalan-amalan atau balasan-balasan duniawi tersebut jauh lebih agung daripada pahala dari Allah, maka bisa jadi ini syirik akbar. Kemudian contoh lain dari syirik asghar adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Ya, para ulama membuat kaidah, barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab baik qadari ataupun syar'i, maka dia telah melakukan syirik asghar. Contohnya apa? Contohnya seluruh hal yang tidak ilmiah dan disebut oleh orang sebagai pamali, ini masuk dalam masalah ini. Contohnya apa? Kalau di daerah kelahiran anak di Madura, itu kalau orang jomblo makan pisang, ya, di paling pinggir dari tandannya itu susah jodoh. Kalau jomblo duduk-duduk di pintu susah jodoh. Apa hubungannya? Ya, ini menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Kecuali kalau Allah misalnya sebutkan di dalil, di Al-Quran, di hadis ada dalilnya, atau misalnya ada penelitian ilmiahnya, maka itu baru boleh kita yakini, sebagai sebab. Kalau tidak ada, wanita hamil bawa jarum atau bawa peniti, kayak gitu, ya, Anda tidak paham. Segala yang seperti ini sifatnya, maka ini adalah syirik asghar. Ketika dia meyakini bahwa benda tertentu ini adalah sebab, benda inilah yang mempengaruhi dirinya sehingga, ya, mendapatkan sesuatu atau, ya, memperoleh sesuatu, bukan Allah, maka ini syirik akbar.
Jadi syirik asghar meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak jadikan dia sebagai sebab, selama dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang mengatur urusan alam semesta, maka itu syirik asghar. Tetapi sampai kalau dia meyakini bahwa benda inilah yang mempengaruhi hidupnya, yang mempengaruhi, ya, yang menimbulkan akibat tersebut, maka ini syirik akbar. Maka inilah mengapa syirik asghar adalah pengantar menuju syirik akbar. Di antara dosa-dosa lainnya selain syirik asghar, ada dosa-dosa lain yang bukan syirik asghar tetapi mengantarkan menuju syirik akbar. Dan itu banyak. Contohnya apa? Ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ya. Ketika misalnya seseorang ghulu terhadap orang soleh, memujinya, ya, mengkultuskannya, awalnya hanya memujinya, akan tetapi pujian tersebut lama-lama semakin meningkat sehingga lama-lama sifat-sifat Allah diberikan kepada orang soleh tersebut. Maka awalnya ketika dia memuji secara ghulu, maka ini adalah wasilah menuju syirik akbar, bukan syirik asghar. Para ulama tidak ada yang menyebut memuji secara ghulu kepada orang soleh sebagai syirik asghar, tidak ada. Tetapi dia wasilah menuju syirik akbar. Dan ketika pujian tersebut sampai, ya, menyematkan sifat Allah kepada orang soleh tersebut atau kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun, maka ini adalah syirik akbar. Ini sudah azan atau belum? Sudah, ya. Kita lanjutkan setelah azan sedikit, insyaallah. Belum? Taib. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara. Janganlah kalian memujiku, ya, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Al-Masih ibn Maryam. La tutruni kama atratin nasara Al-Masih ibn Maryam. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memuji secara ghulu kepada Nabi Muhammad SAW. Fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Maka di antara, ya, bukti bahwa ghulu kepada orang soleh itu bisa mengantarkan kepada syirik akbar adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi akibat ghulu. Ya, kita lihat 5 nama orang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 nama orang soleh kaum Nabi Nuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan asma'u rijalin solihin, ini adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisun ansaban wasammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idza halaku wa nusikhal ilmu ubidat. Ya, 5 nama ini adalah 5 nama orang soleh di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh belum diutus. Maka ketika 5 orang soleh ini, 5 ulama ini meninggal, maka syaitan membisikkan kepada orang-orang, buatlah patung di tempat mereka biasa duduk menjelaskan ilmu. Sehingga dengan melihat patung tersebut, kalian semua mengingat orang soleh tersebut, mengingat Allah. Awalnya begitu, dibuatlah patung, orang-orang kemudian membuat patung tersebut dan tidak ada yang menyembah. Fafa'alu falam tu'bad. Ketika mereka membuat patung tersebut, gak ada yang menyembah awalnya. Dan para ulama yang lain selain 5 orang masih banyak, sehingga tidak terjadi, ya, kesyirikan. Tetapi ketika generasi ini meninggal, generasi berikutnya meninggal, generasi berikutnya meninggal, wa nusikhal ilm, dan ilmu dimansuh, ilmu diangkat, sudah tidak ada lagi ulama yang bisa mengetahui mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana Islam. Maka kemudian orang-orang, ya, beribadah menyembah patung-patung tersebut. Inilah awal mula kesyirikan, syirik akbar. Diawali apa? Diawali ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh dengan cara membuat patung. Kalau zaman sekarang difoto, dipajang besar-besar, ya. Ini sudah waktu azan. Taib, silakan azan terlebih dahulu, kita lanjutkan setelah azan.